Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pelajaran hadis. Oke, ini gimana kabarnya nih? Abdul, sehat Abdul? Sehat. Hilman? Sehat. Daus? Sehat. Oke, alhamdulillah kalau pada saat semua baiklah. Kita mulai saja pelajaran pada pagi ini atau kali ini dengan nafas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kemarin kita bahas tentang pengertian hadis, khobar, sanad, dan asar, sekarang masuk ke bab Dua. tentang unsur-unsur Hadis. unsur hadis nih. Ini udah pada dibahas dulu nih. Dah. Udah. Yang sendiri ya. Abdul. Dir. Abdul ada. Hilman. Dir. Firdaus. Dir. Imam mana Imam? Sleo. Saya Sakit. Nggak masuk. Imam dong yang hadir. Iya. Si Wildan mana Wildan? Balik kayaknya dah. Balik. Iya. Dari kemarin. Dari kemarin balik kan? Iya. Ya udah, berarti udah siap, disiapin buku catatannya semuanya. Buka bukunya ya. Ya. Bab kedua masuk bab unsur-unsur hadis. Lanjut slide-nya. Nah, unsur-unsur hadis ada 3 nih. Yang pertama Sanad. sanad, kedua Matan. ketiga Rawi. rawi. Apa? Rawi. Lanjut. Geser. Nah, baca nggak nih? Ora. Enggak, orang. Coba Bang Ilman, baca nggak? Coba sanad apa tuh? Menurut bahasa artinya menjadi sandaran, tempat berasal arti yang Bersandar. lain, ya, bersandar, arti yang lain, sesuatu yang percaya menurut istilah rangkaian urutan orang-orang yang menjadi sandaran atau jalan yang menghubungkan satu hadis dengan hadis atau sunnah sampai pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, unsur-unsur hadis yang pertama sanad. Nah, sanad ini menurut bahasa artinya sandaran, tempat bersandar. Oh, menurut istilah sanad ialah rangkaian urutan-urutan orang yang menjadi sandaran atau jalan yang menghubungkan suatu hadis dengan hadis atau sunnah sampai pada Nabi. Nah, ini menurut ulama hadis ini kita ikutin ya. At-tariqul musilu ila matni. At-tariqul munsilu ila matni. At-tariqul musilu ila matni. At-tariqul musilu ila matni. Coba Daus, baca Us. At-tariqu munsilu ila matni. Abdul, baca dulu. At-tariqu musilu ila matni. Nah, Hilman, baca Man. At-tariqu al-mudilu ila al-musilu ila matni. Coba bareng-bareng 1 2 3. At-tariqu al-musilu ila matni. Nah, itu pengertian sanad menurut ulama hadisin. Ulama hadisin itu ulama ahli hadis ya. Artinya apa? Jalan yang menyampaikan pada matan hadis. Tuh. Contohnya, ini dibaca nggak nih? Baca nggak, Hilman? Al-khobar. Nah, Akhbarona Maliku. Nah, nih. Ini sebentar. Itu contoh ya, contoh sanad. Biasanya di hadis itu depannya ada begini. Akhbarona laka atau an-Nafi atau an Abdillah ibni Umar. Pokoknya di depan di setiap hadis depannya pasti ada an-annya, betul? Nah, lihat. Nah, ini disebutnya sanad. Apa? Sanad itu ada di awal hadis. Biasanya di awal hadis tuh kalau kita sering buka hadis di depan ada begini nih, ada an akhbarona, itu namanya hadis. Namanya Sanad. sanad. Tuh, fokus. Ini
sanad nih. Sampai sini paham sanad? Paham. Paham nggak? Hilman, sanad apaan? Paham? Paham. Abdul, paham nggak Dul? Paham. Daus? Insyaallah. Insyaallah apa? Paham. Paham sanad ya. Lanjut. Nah, yang kedua matan. Coba Bang Abdul dibaca. Matan itu Secara apa? penggunaan jalan tenang. Secara bahasa. Secara bahasa penggunaan jalan Punggung. punggung Punggung jalan. punggung jalan tanah bisa Gersang. Gersang. Atau tandus. mengeluarkan Tahan mengikat. Nah, itu secara bahasa. Cara istilahnya apa? Bang Abdul. secara istilahnya perkataan yang disebutkan di akhir sanad yakni sahabat Nabi Sabda. sabda Hmm. Nabi SAW atau biasanya disebut isi hadis Atau konteks. jadi matan itu secara bahasa artinya punggung, jalan, tanah gersang atau tandus. Nah ini emang kalau secara bahasa itu matan itu emang artinya biasanya berbeda. Tapi kalau secara istilah atau maksud ini biasanya nyambung. Nah matan ini makna gampangnya ini, nah saya garis bawahin. Tuh apa matan? Isi hadis. Isi hadisnya. Tuh. Jadi matan itu isi hadisnya. Nah, ini menurut ulama hadis ini. Yuk dibaca contohnya ya. Ma intaha ilaihi sanadi Ma intaha ilaihi sanadi minal kalami fahuwa nafsul hadis minal kalami fahuwa nafsul hadis alladzi dzukirul isnadi. alladzi dzukira isnadi. Apa maknanya? Abdul. Perkataan yang disebut pada Itu akhir sanad. Artinya Perkataan yang disebut pada akhir sanad yang yakni sabda Nabi SAW yang disebutkan sesudah hadis disebut sanadnya. Nah, ini ada contohnya nih. Ini isi hadisnya nih. Kebaca Iman. Baca. Coba dibaca Iman. Laula an asyuqa ala ummati lamartuhum bisiwaki inda kulli sholati. Daus coba. Arab Iya Arabnya nih hadisnya. laula an asuk ala Asyukko. ala ummati lamartuhum bisiwaki inda kulli sholatin. Abdul coba Dul. Laula ansu ala ummati lamatuhum bisa bisiwaki bisiwaki inda kulli sholatin. Yuk, nih ikutin. Laula an asyukko ala ummati lamartuhum bisiwaki inda kulli sholatin. Perkataan yang disebut pada akhir sanad yakni sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut sesudah habis disebutkan sanadnya. Disebutkan sanadnya. Nah, matan apa coba diingetin ini. Enggak boleh ingat sini. Matan apa tadi Bang Abdul? Matan isi hadis. Isi hadis. Ilman, matan apa? Isi hadis. Daus. Matan apa Daus? isi hadis. Isi Hadis. hadis. Oke, lanjut slide-nya. Nah, kalau tadi udah unsur hadis yang pertama satu. Tadi apa? Sanad. Nah, yang kedua Matan. matan. Yang ketiga baru Rawi. Rawi secara bahasa
ialah orang yang memindahkan hadis dari seorang guru kepada orang lain atau membukukannya ke dalam suatu kitab hadis. Nah, jadi rawi itu gampangnya orang yang menulis hadis atau membukukannya tuh paling gampang makna yang harus dipahami. Rawi itu penulis hadis. Perawi hadis berarti penulis hadis. Nah, rawi pertama adalah sahabat, maksudnya itu sahabat Nabi ya. Karena kenapa rawi pertama sahabat Nabi? Karena sahabat itu orang yang bertemu Nabi Muhammad tuh. Jadinya karena dia bertemu Nabi, dia dengar tuh apa kata Nabi, apa perbuatan Nabi. Nah, jadi dia dibagi naik ke orang lain tuh. Sahabat dengar, sahabat bagi naik ke orang lain. Nah, itulah disebut adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adil itu apaan? Adil menempatkan sesuatu pada tempatnya. Apa gimana adil itu? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Apa Nus? Adil. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi waktu lagi pada belajar nih, belajar berarti nggak boleh tawa-tawa ya. Nggak boleh ngobrol sama temen, apalagi jalan-jalan temen. Nah, itulah disebut adil. Yang kedua harus muslim. Nah, itu udah pasti ya. Masa yang meriwayatkan hadis orang Nasrani atau orang Yahudi ya, ini udah syarat mutlak lah. Yang ketiga apa? Balik. Apaan? Balik. Udah satu kali ya. Balik apa? Balik apa artinya? Nih, balik yang orang udah basah. Dari bahasa. Ilman apaan? Coba menurut Ilman apaan balik? Nggak tahu. Wah, Daus apaan balik? Orang yang sudah tahu mana yang harus dikerjakan. Wah, bisa. Tadi yang Abdul benar, yang Daus juga benar. Nah, tapi balik itu ya benar ditandai dengan apa? Mimpi basah kalau buat laki-laki ya. Kalau yang buat perempuan haid atau menstruasi. Dan juga balik itu orang yang benar, yang udah bisa bedakan mana yang baik dan mana yang enggak baik. Jadi udah pada balik belum nih? Gimana udah balik? Nah, udah balik berarti udah apa namanya, kewajiban Ilman ini udah nggak ditanggung orang tua lagi. Jadi Ilman udah wajib sholat nih, Abdul itu udah kehitung dosa sendiri. Kalau nggak sholat berarti dosanya sendiri, kalau sholat berarti pahalanya buat sendiri. Itu balik. Yang ketiga, yang keempat berakal. Nah, jadi orang yang melewatkan hadis itu nggak boleh orang gila. Orang gila berakal nggak? Nggak berakal gitu. Makanya kalau orang gila itu nggak wajib sholat, karena syarat orang yang sholat itu berakal. Kalau nggak mau wajib sholat nggak usah berakal aja. Ya, betul. Kalau nggak mau sholat mending nggak usah berakal gitu. Itu nggak wajib sholat, nggak apa-apa. Nggak diwajibin kalau orang gila sholat. Ini saat yang berapa nih? 1, 2, 3, 4. Kelima apa nih? Dabit. Ya, dobit ini kalau bahasa pakai do. Dobit. Pakai huruf do, ba sama huruf to. Dobit. Dobit ada tuh artinya apa? Dobit itu artinya kuat hafalan. Orang yang meriwayatkan hadis harus kuat hafalannya. Harus kuat ingatannya juga, kuat hafalan maupun kuat ingatan. Wah, kalau lupaan nih kayak gitu, kita mau baru dibilangin minggu kemarin ya, Daus sama Abdul udah baru lupa nih pasti. Iya. Lupa nggak kemarin jelasin apa? Lupa nggak Daus? Tahu. Lupa kan? Abdul lupa nggak? Lupa kan. Nah, jadi kalau syarat tarawih hadis itu harus kuat hafalan dan ingatannya juga perlu kuat. Itu disebut dobit. Lanjut syarat ke-6 apa nih? Tidak sering melakukan dosa kecil. Nah, syarat tarawih yang ke-6 itu tidak sering melakukan dosa kecil. Nah, dosa kecil tuh seperti apa? Gosok tuh dosa kecil tuh. Ya, jailin teman, disengin teman tuh dosa kecil tuh. Nggak boleh sering-sering ngelakuin dosa kecil kalau mau jadi perawi hadis. Yang ketujuh apa? Tidak boleh berbuat dosa besar. Nah, apalagi tidak berbuat dosa besar. Seperti
murtad itu dosa besar tuh, nggak boleh tuh. Apalagi itu syarat yang ada berapa? Tujuh. Yang pertama sebutin. Satu, adil. Dua, Muslim. tiga, Balik. empat, Berakal. lima, Gobi. enam, Tidak Tidak sering sering melakukan dosa kecil. tujuh. Tidak berbuat sering. dosa besar. Itu syarat Rawi. syarat rawi. Selanjutnya, halaman selanjutnya. Nah, baca apa? Us. Rijal al-hadis. Apa yang dijawab hadis? Ilmu yang bahasa para perawi hadis. Membahas. Iya. Ilmu yang membahas para perawi hadis baik dari kalangan sahabat maupun tabi'in dan orang-orang angkatan sesudah mereka. Nah, kalau tadi kita udah bahas perawi hadis dan syarat-syarat perawinya tuh apa aja, ada 7 tadi. Nah, sekarang kita bahas rijalul hadis atau rijal al hadis. Rijal hadis ini apaan? Ini tuh ilmu yang membahas para perawi hadis baik dari kalangan sahabat maupun tabi'in. Jadi dibahas tuh yang tadi syarat-syarat perawi itu dibahas semuanya di buku atau ilmu rijalul hadis. Apa aja sih yang dibahas? Satu, sejarah ringkas para rawi nih. Tadi seperti apa? Imam Bukhari, Imam Muslim. Nah, itu ada tuh di ilmu rijalul hadis tuh Imam Bukhari itu sejarah hidupnya nih dijelasin. Dulu dari masa kecilnya gimana, pendidikan Imam Bukhari itu gimana, terus sifat-sifat Imam Bukhari itu apa aja, terus riwayat hidupnya, ada kecil hidupnya gimana sampai besar, sampai dia meriwayatkan hadis, sampai mazhab yang dianut oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, itu semuanya ada di ilmu Hadis. rijalul Hadis. hadis atau ilmu yang membahas para perawi Hadis. Nah, ini nih yang dibahas nih, udah dibuat itu ada 4. Apa aja kalau ditanya apa aja yang dibahas dalam ilmu rijal hadis? Satu, Sejarah ringkas para rawi. dua, Sifat-sifat rawi. tiga, Riwayat hidupnya. empat, Mazhab yang anutnya atau yang dianut oleh Rawi. perawi hadis tersebut. Nah, lanjut. Nah, ini tadi udah jelasin unsur-unsur hadis, biar nggak lupa apa aja. Satu tadi unsur-unsur hadis. Matan. Yang pertama, kan? Nasab. Nah, apa tadi? Jer kali. Yang pertama, Sanad. Baru ini udah lupa. Dua, matan. Tiga, Rawi. Nah, sekarang ini tugas nih buat kalian bertiga nih. Saya mau tanya dari Firdaus dulu. Firdaus, yang disebut sanad yang mana, Bos? Yang mana? Dari mana sampai mana? Dari mana? Dari kalimat mana sampai mana? Yang pertama an abi. Oh, dari sini. Iya. Sampai mana? Amru. Mana lu? Yang mana? Ini habis ini. Apa habis ini? Habis ini. Iya. Habis ini dong. Udah, boleh. Hilman, yang disebut rawi yang mana, Man? Tadi. Mana yang disebut rawi, Man? Ayo. Mana yang disebut rawi, Hilman? Oh iya nih. Yang mana? Yang atas, bawah, mana? Bawah. Bawah. Ini. Ya. Oke, ini disebut Mantan. rawi hadis. Rawi, Man. Sekarang Abdul, matan yang mana, Dul? Dari mana sampai mana, Dul? dari Ani, Hah? Dari mana? Abi. Ya. dari Abi. Abi. Ini dari ini Iya. sampai mana? Sampai mana nih? Ola. Oh, yang mana?
Ayo, baru tadi. Quran. Ini contoh hadisnya nih biar pada bisa. Sampai mana? Apa? Dul. Rasulillahi Sampai situ. Cool. Udah sampai situ doang. sampai Ini Boy Rofa. ya. Benar. Betul nih? Iya. Benar nggak? Bos kata si Abdul, benar nggak? Insya Allah. Insya Allah benar. Mantap. Insya Allah enggak. Oh, Nah. Insya Allah. Tadi benar Silman, ini disebut rawi tuh dari dalam burung akan lebih gampang. Nah, sanad dari sini nih, dari sini bisa sampai mana? Sampai Rasul. sampai situ. An Abi Amr Wakila Abi Amro Sufyan bin Abdillah As-Saqafi radhiyallahu anhu qala. Tuh. Biasanya sampai situ tuh. Nah, ini baru masuk kata-katanya nih. Qultu ya Rasulullah qul li fil islami qaulan la as'alu anhu ahadan ghairahu. Nah, matanya sampai mana? Tadi kata si Abdul memang habis sini, qala. Iya. Di sini dul. So, semuanya matan bro di sini tuh. Dia dari mana? Dari sini Qultu. qultu sampai summa. Disebut Matan. matan atau isi hadis. hadisnya tuh yang di dalam yang dari sini nih garis titik 2 sampai sini disebut matan atau isi hadisnya tuh. Disebut apa? Mata. Matan. Nih dari an sampai kola disebut Sanad. sanad. Nih roll muslim disebut Rawi. rawi ya. Nah ini contohnya nih, biar kalian ingat. Coba satu-satu. Abdul Nah, dari sini sampai ini disebut apa? matan. Tuh, Sanad. kan? Sanad atau matan? Sanad. Sanad. Benar. Iya. Nah oke. Dari sini kultu sampai sumastakin Matan. matan. Benar. Iya. Apa tuh matan? Isi Isi hadis. isi hadis. Roll muslim disebut apa nih? Rawi. Awi. Abdul Daus. Dari sini sampai pola disebut apa nih? Matan. Sanad. Matan apa sanad? Sanad. Sanad. Dari kultu sampai semastakim disebut Matan. matan. Ini roll muslim. Rawi. Rawi. Ilman takir dari an sampai pola disebut apa? Sanad. Sanad. Jangan sampai kebalik ya. Sanad paling awal, matan isi Hadis. hadis. Yang terakhir apa tadi? Rawi. Rawi. Ya, ini contoh hadis. Gitu. Udah pada paham di sini? Paham ya. Unsur hadis apa aja tadi? Satu. Sanad. Sanad. Tuh, tadi udah dilihat tuh dari an sampai kola. Yang kedua, Matan. matan. Yang ketiga, Rawi. rawi. Ya, itu sampai sini aja nih pertemuan kita pada kali ini. Dan nanti setelah ini dikerjakan buku LKS-nya. Ada buku LKS-nya? Udah dapet belum, Abdul? Nah, Gimana dapat? Daus? Dah. Udah pada minta emang ke kantor? Udah. Ya udah. Bukunya dikerjain nanti LKS-nya bab 2-nya. Mungkin lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi